Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi corak kehidupan manusia masa praaksara pada mapel sejarah Indonesia untuk SMK kelas 10. Simak videonya ya. Dalam sebuah buku Indonesia dalam Arus Sejarah diterangkan pola hunian manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Seperti yang terlihat adalah songkeprek situs hunian pada masa akhir Pleistosen Holosen. Pola hunian dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti situs purba di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Pada masa praaksara, biasanya mereka tinggal di dekat sungai. Mengapa di dekat sumber air? Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun binatang. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan, air memberikan kesuburan bagi tanaman. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, berburu dan meramu. Manusia pada zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah, menggunakan alat-alat yang sederhana dari batu. Contohnya adalah pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju misalnya lingkungan dekat sungai, danau, atau di tepi pantai. Mereka beristirahat di bawah pohon besar, membuat atap dan sekat tempat istirahat dari daun-daunan. Kebiasaan berburu dan meramu pada zaman praaksara disebut dengan food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya, mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara. Misalnya mereka di gua ataupun di tepi pantai. Selanjutnya, bercocok tanam. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tapi mencoba untuk memproduksi makanan dengan cara menanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal sementara. Mereka melihat biji-bijian sisa makanan tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Ketika tanah di sekelilingnya habis, mereka mulai berpindah. Bahkan ada yang membuka hutan dengan menebang pohon-pohon dan melakukan pembakaran hutan agar dapat membuka lahan bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu, kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan, mulai dari menggunakan peralatan dengan kapak persegi dan kapak lonjong yang terbuat dari batu. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan dan dapat digunakan mereka untuk bertani. Sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Begitu juga kegiatan berternak juga mengalami perkembangan seiring dengan kedatangan orang-orang tersebut. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga sudah berkembang karena mereka sudah mulai tinggal menetap. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Pada masa praaksara, mereka belum mengenal agama, tetapi mereka sudah memulai dengan mempunyai sistem kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan lain yang lebih kuat di luar dirinya. Sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya dengan membuat berbagai bekal kubur, juga tempat penguburan yang menghasilkan karya seni yang cukup bagus pada masa sekarang, misalnya dolmen, sarkofagus, dan menhir. Sistem kepercayaan ini muncul pada masa Neolitikum.
Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain sehingga perlu dihormati. Untuk itu, mereka membuat upacara penguburan orang yang meninggal. Jenazah dibekali benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang perhiasan yang dikubur bersama mayatnya. Hal ini dimaksud agar perjalanan arwah orang yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik. Selain upacara penguburan, juga ada upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya peti batu atau sarkofagus. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian melahirkan tradisi megalitik, zaman megalitum atau zaman batu besar. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Berikut ini contoh batu besar yang mereka dirikan: sarkofagus, menhir, dolmen, waruga, punen berunda, dan arca batu. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar seperti dijelaskan tadi mendorong berkembangnya kepercayaan animisme, yaitu sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme juga muncul kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Berikut ini ada contoh latihan soal untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.